Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih menaungi kita dengan cinta dan kasih sayangnya, memperkenankan kita untuk selangkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kajian kita akan membahas sebuah cerita pilihan, cerita yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Bagaimana perjuangan anak manusia untuk mencari al-haq, untuk mencari kebenaran. Yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kisah tentang satu di antara sahabat Nabi, satu di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menginjakkan kakinya di alam dunia ini, yaitu sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani dan juga yang lainnya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa kita ambil kisah satu di antara sahabat Nabi? Karena mereka adalah manusia terbaik. Karena mereka adalah generasi yang pantas menjadi panutan bagi kita, generasi yang pantas menjadi tauladan bagi kita. Kalau seandainya kita di zaman kita sekarang ini mencari figur sosok seorang muslim yang layak, yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan, kita akan kesulitan, kita akan repot untuk mencarinya. Tetapi kalau kita mengkaji sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka kita akan dapati potret yang sangat menakjubkan dari perjalanan hidup mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkisahkan bahwasanya Salman Al-Farisi menuturkan dengan lisan beliau kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang bagaimana dia masuk ke dalam agama Islam ini. Mari kita simak bersama apa yang dituturkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu tentang perjalanan beliau mencari agama Islam ini. Beliau radhiyallahu taala anhu mengkisahkan tentang dirinya bahwasanya aku adalah seorang lelaki dari Persia. Persia
sekarang di mana, Dek? Tahu Persia? Pernah dengar Persia? Di mana? Persia di mana? Kalau dengar pernah ya. Persia itu di mana? Tahu Mas? Persia di mana? Hah? Iran. Persia itu Iran, bukan Irak. Iran, Persia. Beliau menuturkan bahwasannya aku adalah seorang laki-laki yang berasal dari Persia. Lebih tepatnya dari kota yang bernama Asfahan. Dari mana? Kota Asfahan. Beliau menuturkan bahwasannya aku adalah seorang yang terlahir dari seorang bapak yang kaya raya. Bapaknya memiliki perkebunan yang luas, memiliki kekayaan yang sangat banyak. Walaupun bapaknya memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi demikianlah tabiat seorang bapak itu begitu menyayangi, seorang bapak itu begitu mengasihi anaknya. Demikian juga Salman Al-Farisi begitu disayangi oleh bapaknya, sampai beliau mengatakan, aku adalah menjadi seorang yang paling dicintai oleh bapakku melebihi dari manusia semuanya, melebihi semua apa yang dia miliki. Jadi kecintaannya kepada Salman Al-Farisi luar biasa. Kecintaan seorang bapak kepada anaknya. Beliau menceritakan bahwasanya saya tinggal di satu negeri yang kebanyakan penduduknya adalah beribadah kepada api. Beribadah kepada api. Agama apa itu api? Hah? Majusi. Jadi penduduk di negeri Asfahan kebanyakannya beragama dengan agama Majusi, beribadah kepada api. Dikarenakan sayangnya dan cintanya sang bapak kepada Salman Al-Farisi, maka bapaknya tidak memperkenankan Salman Al-Farisi itu keluar begitu saja dari rumahnya. Disayangi dengan sedemikian rupa sehingga apa? Diawasi gerak-geriknya. Di rumah terus, nggak perlu kerja, nggak perlu apa-apa. Hanya saja Salman Al-Farisi ini memiliki tugas dari bapaknya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk senantiasa menjaga, merawat api agar tidak padam. Tugasnya ngapain? Menjaga api agar tidak padam. Yang disembah ternyata masih butuh kepada pemeliharaan manusia. Kalau kita menyembah Allah karena apa? Kita butuh sama Allah ataukah Allah butuh sama kita? Hah? Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, seolah-olah apa ya? Akalnya itu telah hilang. Mereka tidak mau menggunakan fitrah yang mereka miliki. Mereka campakkan begitu saja. Yang penting apa? Nguri-uri kebudayaan tinggalan nenek moyang. Itu inti yang mereka kerjakan. Beribadah kepada api. Api sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Kenapa kita harus beribadah kepadanya? Dan pekerjaan ini dijalankan oleh Salman Al-Farisi karena ini merupakan apa? Merupakan wasiat ataupun perintah dari bapaknya. Suatu hari sang bapak ini tersibukkan dengan satu bangunan. Bapaknya punya kerjaan, sedang bangun bangunan. Suatu hari Salman Al-Farisi ditugaskan untuk ngontrol, untuk ngawasi ladang perkebunan yang dimiliki oleh bapaknya ini. Diperintah. Tetapi sekali lagi Salman Al-Farisi nggak pernah keluar rumah. Jadi ketika keluar kaget melihat yang di luar sana. Karena nggak tahu sama sekali dunia luar, kecuali dia tinggal di rumahnya terus seperti itu. Ketika suatu hari diperintahkan oleh bapaknya untuk mengawasi pekerjaan di kebun, dia keluar. Ketika di perjalanan dia kaget. Ketika melewati sebuah kanisah. Kanisah itu apa?
Kanisah, gereja. Kanisah adalah tempat peribadahan orang Nasrani. Gereja kalau bahasa kitanya. Salman Al-Farisi berjalan, kemudian apa? Dia mendengar puji-pujian. Dia mendengar sesuatu yang berkumandang dari tempat yang bernama kanisah ini. Kemudian dia tertegun sebentar. Apa ini? Kok bagus sekali? Apa ini? Karena dia tidak pernah tahu yang namanya ajaran agama lain kecuali agama apa tadi? Agama Majusi saja. Ketika itu dia mendekat, ingin tahu apa sebenarnya yang mereka kerjakan. Kok ada puji-pujian yang sangat indah? Saya baru kali ini mendengarnya. Kemudian dia mendekat dan akhirnya sampai dia mengatakan, saya akan masuk ke dalamnya agar aku bisa mengetahui apa yang mereka kerjakan di sana. Ketika masuk ke dalamnya, dia sangat takjub sekali. Agama ini jauh lebih baik dari agama yang saya yakini. Dia mengatakan dalam dirinya semacam itu. Sampai dia mengatakan, aku tidak akan keluar dari tempat ini. Dari apa? Dari gereja. Aku tidak akan keluar dari tempat ini sampai matahari terbenam. Jadi akhirnya dia asyik duduk di dalam gereja, lupa tugasnya. Untuk kemana tadi tugasnya? Ke ladang. Lupa tugasnya sama sekali. Akhirnya duduk di situ, enjoy sekali dengan apa yang dia dapati, agama yang sangat indah kata dia. Kemudian setelah itu, setelah matahari terbenam, dia pulang ke rumahnya. Kemudian ditanya oleh bapaknya, bagaimana? Kamu sudah sampai ke tempat di mana kamu tadi saya perintahkan, ke kebun? Dia mengatakan, saya tidak pergi ke kebun. Akan tetapi ketika saya berjalan tadi, saya mampir ke sebuah gereja. Di sana ada orang-orang sedang beribadah kepada Allah. Mereka semua beribadah kepada Allah. Dan saya melihat bahwasanya agama itu adalah lebih baik daripada agama kita. Di antara yang dia tanyakan ketika ada di dalam gereja, dia bertanya, dari manakah agama ini? Di negeri kita nggak ada agama semacam ini. Dari mana asalnya? Kemudian dia mendapatkan jawaban bahwasanya agama ini berasal dari negeri Suriah. Dari mana? Suriah. Dari Syria. Berasal dari Suriah. Kemudian apa? Sang bapak mengatakan, karena saking sayangnya, cintanya kepada anaknya, jangan dengarkan mereka. Jangan terpengaruh dengan ajaran mereka. Agama kita lebih baik, wahai anakku. Agama bapakmu ini jauh lebih baik dari agama mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kecintaan yang luar biasa dari Salman Al-Farisi kepada agama Nasrani ini. Kemudian dia berpesan kepada orang-orang yang ada di gereja tersebut, beritahukan kepadaku kapan akan datang orang-orang Syria ini, orang-orang dari Suriah yang membawa agama ini. Kemudian ketika Salman Al-Farisi bersama bapaknya, Salman Al-Farisi akhirnya dikerangkeng kakinya dengan rantai besi. Kenapa sebabnya? Mbok melu agama anyar. Khawatir kalau seandainya terpengaruh dengan agama Nasrani. Karena apa? Saking cintanya bapaknya kepada Salman Al-Farisi. Dikerangkeng. Suatu saat orang-orang Nasrani menjenguknya. Orang-orang Nasrani ini menjenguk Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya, kapan mereka akan datang dan kapan mereka akan kembali ke Suriah? Saya akan ikut ke mereka. Kemudian datanglah kabar bahwasanya pedagang-pedagang dari Suriah datang. Kemudian Salman Al-Farisi melepaskan rantai ikatan yang membelenggu kakinya. Kemudian dia lari dari rumahnya. Lari dari kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bapaknya. Bukan mencari penghidupan, bukan mencari kehidupan dunia, bukan nyari uang. Pergi negeri yang sangat jauh dari Asfahan menuju Suriah. Ketika sampai di Suriah, kalau zaman dahulu namanya Syam.
Ketika sampai di Suriah, dia bertanya kepada penduduk Suriah, penduduk Syam ketika itu, tunjukkanlah kepadaku siapa di antara kalian itu yang paling alim. Siapa di antara kalian yang paling mengetahui tentang agama Nasrani ini? Kemudian ditunjukkan kepada seorang asqaf. Kalau bahasa kita apa? Uskup. Bahasa Arabnya apa? Asqaf. Disebutkan, ditunjukkan kepada seorang asqaf yang dikatakan sebagai seorang yang paling alim, paling soleh. Kemudian datanglah Salman Al-Farisi kepada asqaf tersebut dan mengatakan, aku ingin belajar ilmu agama darimu, karena saya yakin bahwasanya agama ini adalah agama yang benar dan aku begitu mencintai agama ini. Kemudian asqaf tersebut, pendeta tersebut atau uskup tersebut, beliau mengatakan, silahkan kamu tinggal bersamaku. Dan Salman Al-Farisi mengatakan, aku akan melayanimu. Selama aku belajar ilmu agama kepadamu, aku akan melayanimu. Tetapi kenyataannya berkata lain. Ketika Salman Al-Farisi tinggal bersama pendeta tersebut, dia dapati ternyata pendeta tersebut adalah pendeta yang jelek akhlaknya, yang buruk kelakuannya. Salman Al-Farisi mendapati dengan mata kepalanya sendiri, pendeta ini senantiasa menganjurkan untuk berinfak, untuk bersedekah. Ternyata emas perak yang dia kumpulkan, dia gunakan untuk bersenang-senang, kesenangan pribadi yang dia penuhi. Sampai Salman Al-Farisi mendapati pendeta tersebut mengumpulkan perbendaharaan berupa emas dan perak sebanyak 7 peti emas dan perak. Dia gunakan untuk kesenangan pribadinya. Suatu saat datanglah ajal menjemput sang pendeta ini. Ketika pendeta ini meninggal dunia, Salman Al-Farisi belum mengungkap rahasia yang dia lihat kepada siapapun. Ketika masyarakat di negeri Syam tersebut, di Suriah tersebut, hendak menguburkan sang pendeta, Salman Al-Farisi mengatakan, tunggu dulu, saya punya berita, punya sesuatu kabar tentang pendeta ini bagi kalian. Apa berita itu? Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya dia adalah pendeta yang kelakuannya jelek. Dia menyimpan harta, sedekah, infak kalian semuanya untuk kesenangan pribadi. Ini yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Kemudian orang-orang mengatakan, apa buktinya? Apa yang kamu katakan ini berlandaskan kepada bukti? Dia mengatakan, marilah, lihatlah ke sini. Pendeta ini telah mengumpulkan 7 peti berupa emas dan perak. Dia gunakan untuk kesenangan pribadi sendiri. Kemudian mereka mendapati semuanya itu. Ada 7 peti berupa emas dan perak yang merupakan simpanan dari sang pendeta. Apa yang dilakukan masyarakat ketika itu? Begitu kecewanya, sampai mereka semua mengatakan, kami tidak akan menguburkan jenazah si pendeta ini. Gak dikuburkan. Bahkan ketika itu diambilnya jenazah, kemudian disalib dan dilempari dengan batu. Karena apa? Melihat kejelekan, kelakuan yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Kemudian ketika itu diangkatlah pendeta yang baru. Dan pendeta yang baru ini Masya Allah, solehnya luar biasa, agamanya, alimnya luar biasa. Dan Salman Al-Farisi tinggal berapa waktu dengan pendeta ini. Ketika pendeta ini telah memasuki usia senja, usia tua, hampir meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi meminta nasihat kepadanya. Kepada siapa engkau titipkan? Kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar ilmu agama? Tunjukkanlah kepadaku seorang yang beragama sebagaimana agama yang engkau yakini. Pendeta ini mengatakan, pendeta yang saleh ini mengatakan sebelum meninggalnya, aku tidak mengetahui di muka bumi ini ada seorang yang beragama sebagaimana agama yang aku yakini, kecuali seorang yang ada di negeri Al-Mausil. Zaman kita sekarang ini Mosul. Mosul di mana ini? Mosul di Irak. Berjalannya tadi dari mana?
dari Iran, dari kota apa tadi namanya? Asfahan, berjalan ke Syam. Antar negara, Pak. Antar negara para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melakukan perjalanan dari rumah kita sampai Masjid Agung, berjalan kaki, kita mungkin akan berbangga. Saya berjalan sekian jam untuk ngaji gitu ya. Tetapi ternyata Masya Allah, Salman Al-Farisi berjalan antar negara untuk mencari apa? Mencari Al-Haq. Dari Asfahan menuju Syam. Dari Syam sekarang diwasiatkan untuk pergi ke kota mana tadi? Mosul di Irak. Kemudian dia datang kepada pendeta yang ada di sana. Kemudian dia mengatakan kepada pendeta yang di sana, sesungguhnya ada seorang pendeta yang ada di negeri Syam yang mewasiatkan kepadaku untuk aku belajar ilmu agama darimu. Setelah itu tinggal bersamanya, dan Masya Allah, pendeta ini adalah pendeta yang saleh, agamanya lurus, dan juga dia adalah seorang yang akhlaknya sangat mulia sekali. Dia belajar kepadanya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian di akhir hayat pendeta tersebut, Salman Al-Farisi kembali bertanya, kepada siapa aku wasiatkan untuk belajar ilmu agama? Kepada siapa aku harus belajar ilmu agama sepeninggalmu? Kemudian pendeta ini mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada seorang yang beragama sebagaimana agamaku ini, kecuali seorang yang hidup di negeri Nasibin. Hidup di negeri Nasibin. Nasibin itu di mana sekarang ini? Di mana Nasibin? Nasibin ini di Aljazair. Di Aljazair. Benuanya mana? Afrika. Antar benua berjalan. Kalau zaman dahulu paling mewah itu apa? Onta sama kuda. Gak ada beli tiket gitu, gak ada istilah beli tiket. Berjalan kaki dari mana pertama, urutkan ayo. Asfahan, kemana setelahnya? Syam. Dari Syam kemana? Mosul. Dari Mosul kemana? Aljazair. Subhanallah. Belum berhenti sampai di situ. Dia tinggal di situ dalam beberapa waktu yang lama. Ketika hendak meninggal dunia, dia bertanya lagi, kepada siapa engkau tunjukkan aku untuk bisa belajar ilmu agama sebagaimana agamamu? Kemudian pendeta itu mengatakan, aku tidak mengetahui ada seorang pendeta, ada seorang yang beribadah, beragama sebagaimana aku beragama, sebagaimana aku beribadah, kecuali seorang di negeri Amuriyah. Di mana lagi ini Amuriyah? Amuriyah adalah negeri yang sangat jauh. Kalau kita katakan negeri entah berantah, kalau kita nggak tahu arahnya sama sekali. Amuriyah di mana? Di Romawi. Subhanallah. Romawi mana bagiannya? Eropa. Sekarang nyampe Eropa berjalan, coba bayangkan. Dari Iran sampai Eropa berjalan kaki. Kemudian tinggal bersama pendeta tersebut di sana dalam waktu yang lama, dan dia bekerja di sana sampai memiliki beberapa ekor kambing, sampai memiliki beberapa ekor sapi. Demikian juga takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-maut, menjemput sang pendeta ini. Sebelum meninggal dunia, dia bertanya lagi kepada pendeta yang ada di mana tadi? Negeri mana terakhir? Amuriyah, di Romawi. Dia bertanya, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar ilmu agama sebagaimana agama yang engkau yakini? Ketika itu pendeta ini mengatakan, aku sudah tidak tahu lagi ada orang yang beragama sebagaimana aku beragama. Senteng. Orang-orang sudah meninggal dunia, orang-orang sudah banyak melakukan perubahan kepada agama yang diyakininya. Inilah yang terjadi. Apakah berhenti sampai di situ wasiatnya? Tidak. Beliau mengatakan, telah dikabarkan di dalam kitab kita. Sudah ada beritanya tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitabnya orang Nasrani. Telah dikabarkan di dalam kitab kita bahwasanya ada seorang Nabi yang akan datang di akhir zaman, yang dia berasal dari bangsa Arab. Dia itu akan diusir oleh kaumnya. Kemudian dia berpindah kepada suatu negeri yang di sana dijelaskan ciri-ciri kota Madinah. Negeri di mana diapit oleh dua bukit. Negeri yang di antara dua bukit ini tumbuh dengan subur,
pohon-pohon kurma. Negeri Madinah digambarkan oleh pendeta tersebut. Dan ini ada di dalam kitabnya orang Nasrani. Kemudian Nabi ini memiliki 3 ciri. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama, kata pendeta tersebut, Nabi ini tidak menyebutkan namanya. Nabi ini dia tidak memakan harta sedekah. Zakat, infak, dia tidak memakannya. Yang kedua, Nabi ini memakan hadiah. Kalau diberikan hadiah kepadanya, dimakan oleh Nabi ini. Kemudian yang ketiga, Nabi ini memiliki tanda kenabian berupa khatamun nubuwah, cincin kenabian yang ada di punggung beliau, di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa cirinya? Apa saja tadi, Dek? Tidak memakan zakat. Yang kedua, memakan hadiah. Yang ketiga, ada tanda di punggung beliau, tanda kenabian di punggung beliau. Kemudian pendeta yang di Amuriyah, pendeta yang paling akhir, meninggal dunia ketika itu. Dia tinggal di sana dalam beberapa waktu yang lama, mengembangkan peternakannya sampai banyak. Dia memiliki sapi, memiliki kambing banyak. Suatu saat lewatlah pedagang-pedagang yang melakukan perjalanan jauh, dan dia mengatakan, apakah kalian ini bisa menunjukkan aku, bisa menghantarkan aku ke negeri Arab? Dengan imbalan aku berikan semua peternakanku ini, aku berikan semua sapi yang kumiliki, kambing yang kumiliki, aku berikan semuanya. Coba bayangkan, mencari agama dengan mengorbankan seluruh apa yang dia miliki. Pernah jenengan seperti ini? Pernah seperti ini? Belum. Sesuatu yang luar biasa, korbankan semuanya untuk mencari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu sudah sepakat antara Salman Al-Farisi dengan pedagang-pedagang tersebut. Ternyata di tengah perjalanan ketika sampai di Wadil Qura, dia Salman Al-Farisi ini ditipu. Mau diantarkan sampai ke Arab, ternyata di Wadi Al-Qura ini Salman Al-Farisi dijual menjadi seorang budak. Coba bayangkan, sudah berkorban sedemikian banyak, ternyata dijual jadi budak. Setelah dijualnya kepada orang Yahudi. Dibeli sama orang Yahudi. Kemudian sama orang Yahudi ini dijual lagi kepada saudaranya yang berasal dari Bani Quraidah yang ada di Madinah. Tapi nyampe ke Madinah, subhanallah. Ketika dibawa oleh sang Yahudi ini, dibawa sampai ke Madinah. Dia sampai di Madinah terperangah, kagetnya luar biasa. Masya Allah, apakah ini yang dikabarkan oleh pendeta? Saya berada di negeri di mana diapit oleh 2 bukit, kemudian di sana banyak pohon kurma. Kaget sekali, subhanallah. Ini yang dikabarkan oleh pendeta yang ada di Amuriyah. Kemudian dia bekerja sebagaimana budak-budak yang lain. Setiap hari bekerja terus tanpa mengenal lelah. Bekerja kepada tuannya, seorang Yahudi Bani Quraidah. Suatu hari ketika Salman Al-Farisi sedang ada di atas pohon kurma, sedang naik pohon kurma, datang saudaranya, majikannya ini. Tuannya punya saudaranya datang dan menceritakan celaka orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj celaka. Mereka itu datang menyambut seorang yang mengaku sebagai nabi di Kuba. Nabi SAW belum sampai Madinah ketika itu, baru sampai Kuba, dijemput oleh orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Orang Yahudi ini mengatakan orang Aus dan Khazraj ini akan celaka. Mereka beriman kepada orang yang mengaku nabi. Ketika Salman Al-Farisi ada di atas pohon, mendengar cerita semacam itu, dia gemetaran, hampir jatuh di atas pohon sampai hampir-hampir menjatuhi majikannya. Kemudian dia turun dengan bergegas, turun dan bertanya kepada majikannya, apa yang kalian bicarakan tadi? Kira-kira dijawab apa? Bukan jawaban yang dia dapatkan, cotosan.
Dipukul Salman Al-Farisi itu. Dan begitu menyakitkan. Apa urusanmu? Kamu ngapain? Kamu kerja sana. Dikatakan kalau bahasa kita semacam itu. Apa urusanmu? Kerja sana. Kemudian Salman Al-Farisi, aku cuma ingin bertanya saja. Kemudian dia kembali lagi bekerja. Dia ingin membuktikan 3 tanda yang dia dapatkan dari pendeta yang ada di Romawi. Ketika itu Salman Al-Farisi berusaha untuk mengumpulkan makanan, kurma. Kemudian apa? Suatu saat ada kesempatan dia pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Kuba. Datang ke sana dan membawa beberapa makanan ini, kemudian mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, aku mendapati engkau adalah orang-orang yang saleh. Saya membawa harta berupa zakat. Pintar. Tujuannya untuk apa? Ngetes. Saya membawa harta ini berupa zakat, diberikan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan memerintahkan kepada para sahabatnya, kulu, makanlah kalian. Rasulullah tidak nyenggol sedikit pun, nggak makan sedikit pun. Salman Al-Farisi mengatakan dalam dirinya, ini yang pertama kali, tanda yang pertama. Kemudian kembali lagi Salman Al-Farisi ke majikannya, ke tuannya, bekerja lagi dan mencari bekal lagi, membawa makanan, mengumpulkan makanan. Suatu hari dia datang lagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sudah berpindah ke Madinah. Tadi pertama datang ke mana? Di Kuba. Untuk kali yang kedua beliau menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ada di Madinah. Datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, aku mendapati engkau tidak memakan zakat. Sekarang aku membawa hadiah untukmu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan para sahabat makan dan beliau pun makan. Ini tanda yang kedua. Lalu bagaimana dia mendapati tanda yang ketiga? Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa pakai baju. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan 2 kain. Pertama untuk izar, untuk sarung yang atas, satu lembar atas digunakan untuk menutup punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada kesempatan. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menguburkan satu di antara sahabat yang meninggal dunia di pekuburan Baqi. Di pekuburan Baqi, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguburkan para sahabatnya. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sedang berdiri di sekeliling pekuburan di mana sahabat tersebut dikubur. Salman Al-Farisi datang ke situ mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi dan para sahabatnya. Kemudian Salman Al-Farisi itu kelinteran. Kelinteran tahu ya Pak ya? Kelinteran itu apa? Bahasa Indonesianya. Muter-muter di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin nyari apa? Nyari apa? Nyari tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di punggung beliau. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangkap bahwasanya ada seorang yang menghendaki sesuatu darinya. Ada seorang yang menginginkan untuk melihat sesuatu darinya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membukakan baju beliau. Beliau buka Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terlihatlah oleh Salman Al-Farisi tanda kenabian yang dia cari. Inilah tanda yang ketiga. Kemudian Salman Al-Farisi memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis dan menangis. Karena apa? Mengingat perjalanan yang luar biasa jauh untuk bisa mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan harta, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Semuanya dia lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimah, para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dari kisah ini kita mengambil sebuah pelajaran penting. Pelajaran penting itu apa? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam kepada kita tanpa kita pernah berkorban sedikit pun. Ketika kita beragama Islam tanpa pernah kita meminta kepada Allah, tanpa pernah kita berjuang sedikit pun untuk mendapatkan agama Islam ini, maka selayaknya para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Seharusnya, selayaknya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, segala puji bagimu. Engkau berikan aku agama, akidah yang paling baik yang ada di dunia ini. Sesungguhnya agama ini adalah satu-satunya satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam dijadikan menjadi agama baginya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Kita tidak pernah meminta untuk terlahir dalam keadaan Islam. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk terlahir dari seorang bapak dan seorang ibu yang muslim dan muslimah. Kita tidak pernah minta kepada Allah untuk hidup di suatu lingkungan yang beragama Islam. Tidak pernah minta sama Allah sama sekali. Lalu kenapa Allah Ta'ala memilih kita? Ini semuanya adalah karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa kepada kita semuanya. Jangan sia-siakan wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Ta'ala telah tanamkan benih-benih Islam dalam hati kita, marilah kita pupuk bersama ini. Karena menanam dengan memelihara itu jauh lebih berat untuk memeliharanya. Kalau menanam saja setiap orang mungkin bisa menanam, tetapi siapa yang bisa memelihara? Hanya orang-orang yang ulung, hanya orang-orang yang ulet yang akan bisa memelihara. Sebagaimana seorang memelihara tanaman dan tumbuh-tumbuhan, demikian juga hanya orang-orang yang ulet dalam memupuk iman, memupuk Islam, menjaga keislaman, dialah orang-orang yang akan sukses untuk mendapatkan ridha Allah, kebahagiaan dari Allah di dunia dan juga di akhirat. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqomah di atas agama Islam, agama yang hak ini sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktunya tinggal sebentar. Masih sampai berapa? Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Silahkan Pak. Untuk memupuk iman. Terima kasih pertanyaannya. Memupuk iman, memupuk Islam agar kita tetap istiqamah di zaman kita sekarang ini, di akhir zaman. Maka cara yang paling utama adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dalam artian apa? Seorang senantiasa rajin mengkaji, belajar tentang Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang bagaimana beratnya beragama di akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "As-sabiru ala dinihi kal qabid alal jamr." Orang yang bersabar di atas agamanya di akhir zaman adalah kal qabid alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Menggenggam apa? Bara api itu apa? Bamba. Bamba ya. Bamba yang menyala-nyala itu istilahnya. Kita berpegang teguh dengan agama di akhir zaman itu beratnya luar biasa. Kalau kita pegang terasa panas, tetapi kalau kita lepaskan sudah akan terlepas begitu saja agama. Maka tidak ada cara lain di akhir zaman ini. Cara paling maksimal bagi kita untuk memupuk iman adalah dengan apa? Mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara cara yang paling bagus untuk memupuk keimanan kita di antaranya tadi yang kita lakukan malam ini, mengkaji kisah-kisah ataupun cerita-cerita orang-orang saleh yang telah mendahului kita, generasi awal dari umat ini, dari para sahabat dan juga orang-orang yang setelahnya. Demikian juga mencari teman yang saleh di sekeliling kita. Agar apa? Agar kita bisa terus bersabar ketika kita mungkin futur, dalam artian kita sedang malas-malesan gitu ya. Kemudian ada teman kita yang memberikan nasihat kepada kita, maka ini adalah di antara cara yang bisa
ditempuh oleh seorang untuk memupuk keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Hah? Afwan, saya tadi sudah menyebutkan tanda kenabian itu seperti daging yang tumbuh. Seperti kalau kita itu apa ya? Kayak uci-uci tapi enggak tebel, bukan seperti jendol sekali gitu. Tetapi apa, cuma tebal sedikit, lebarnya dikatakan seperti ini. Seperti apa ya? Ya mata apa namanya? Tai lalat tapi besar gitu. Tebal tetapi apa? Tidak menonjol besar seperti itu. Wallahu a'lam seperti itu. Itu tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya mungkin masih ada. Ada satu pertanyaan lagi, silahkan kalau mungkin ada. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini insyaallah. 2 menit lagi. Silahkan, monggo. Salat sunnah sesudah salat asar. Kalau yang dimaksudkan di sini salatnya adalah salat mutlak, wallahu alam tidak diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan mengerjakan salat setelah asar adalah salat zawatul asbab, salat yang memiliki sebab. Ketika seorang selesai dari wudu, ketika seorang masuk masjid, ketika mengerjakan salat jenazah, salat-salat yang memiliki sebab, wallahu alam tidak mengapa dikerjakan. Tetapi yang dilarang adalah salat yang sifatnya mutlak, salat sunnah yang tidak ada kaitannya. Wallahu alam seperti itu. Ada lagi, Pak? Monggo. Kisah dari Salman Al-Farisi memang belum berakhir sampai di situ, tetapi berakhirnya adalah ketika beliau memberikan bantuan sumbangsih kepada Islam. Ketika dalam beberapa peperangan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kisah tentang bagaimana beliau memerdekakan dirinya. Kalau dimudahkan oleh Allah, insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan juga kebersamaannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.